Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan syirik dalam ketaatan, itu menaati bos atau klien yang mempunyai permintaan di mana permintaan tersebut menyimpang dari syariat Allah. Apakah penghasilannya jadi haram? Kalau jelas-jelas permintaannya mengandung riba ataupun yang lainnya dan tidak ada darurat syariah, maka permintaan-permintaan yang menyimpang dari syariat tidak boleh dikabulkan dan tidak boleh kita menyetujuinya karena itu sesuatu yang sifatnya maksiat. Ya. Kalau kita kabulkan juga padahal itu jelas menyimpang, maka penghasilannya jadi haram dari itu. Apakah dalil akli boleh dipergunakan asal tidak bertabrakan dengan syariat? Boleh kalau memang tidak bertabrakan dengan syariat. Cuma jangan sampai dalil akal itu yang jadi acuan pokok. Yang harus dijadikan acuan pokok itu syariatnya, Pak. Fungsi akal dalam Islam itu, Pak, bukan untuk mengotak-ngatik Quran dan hadis sesuai kemauan akal dan hawa nafsu, salah. Fungsi akal itu hanya berguna untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan ilmu-ilmu alat yang harus dipelajari. Makanya akal itu fungsinya untuk memahami Al-Quran, memahami apa? Hadis. Ya. Nah, kalau ternyata pendapat akal tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, enggak masalah. Ya, karena kata Ibnu Taimiyah, akal yang sehat tidak mungkin bertabrakan dengan dalil yang sahih. Kalau ada akal yang bertabrakan dengan dalil, ima dalilnya yang tidak sahih atau akalnya yang enggak sahih. Pasti itu. Ya. Maka kalau dalilnya sudah sahih, tapi kemudian akalnya menganggap ini kok bertabrakan dengan akal, kita katakan berarti akalnya yang enggak sahih. Akalnya yang lemah, belum bisa memahami. Betulkah ada hadis tentang keutamaan menikahi janda? Hah? Katanya seperti ibadah salat sepanjang malam, palsu. Palsu itu. Ada sebuah hadis dari Abu Daud bahwa Jabir ya menikahi seorang janda. Seorang sahabat Nabi SAW menikahi seorang apa? Janda. Lalu Rasulullah bersabda kepada Jabir, "Halla bikron." Kenapa kamu tidak menikahi perawan saja? Tula ibuka wa tula ibuha, yang kamu bisa bercumbu dengan dia dan dia pun bercumbu dengan kamu. Maka Jabir berkata, "Ya Rasulullah, aku punya adik-adik masih pada kecil. Ya, sementara ibuku sudah meninggal. Tidak ada yang mengasuh mereka. Makanya aku memilih menikahi apa? Janda." Nah, rupanya Jabir menikahi janda karena ada alasan. Tapi di situ Rasulullah menganjurkan tidak untuk menikahi siapa? Hah? Menikahi perawan. Ya kan? Iya. Tapi ya, kebanyakan istri Nabi janda tidak, Pak? Janda. Tapi ingat, harus perhatikan bahwa Nabi menikahi para janda itu karena di sana ada maslahat yang besar dalam dakwah. Iya. Nah itu. Kalau misalnya saya menikahi janda dengan tujuan membantunya gimana, Ustadz? Bagus, niatnya insya Allah bagus. Karena Rasulullah sabda, as-sa'i al-marah, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang susah sama dengan berjihad di jalan Allah. Ya kalau memang antum mau bantu silahkan. Kalau menikahinya ya silahkan juga. Boleh-boleh saja. Tapi untuk keutamaan khusus menikahi janda saya belum dapat dalilnya. Apalagi disebutkan itu. Seperti ibadah semalam suntuk. Waduh. Ya. Mana dalilnya?
Apakah sah sholat apabila si imam memiliki kebiasaan ngalap berkah di makam keramat? Wah, ngalap berkahnya sendiri sudah masuk syirik, Pak. Berdasarkan satu riwayat, bahwa Rasulullah SAW dengan pasukan kaum muslimin melewati sebuah pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin untuk ngalap berkah. Rupanya di antara kaum muslimin ada yang baru masuk Islam dan tidak faham. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, tolonglah jadikan buat kami pohon dzatu anwat seperti mereka punya pohon dzatu anwat. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, innahas sunan. Qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Ucapan kalian ini mirip dengan yang diucapkan oleh banu Israil kepada Musa. Di mana banu Israil berkata, hai Musa, jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Lihat, Rasulullah SAW menganggap orang yang tabaruk kepada pohon dianggap sebagai apa? Mengambil ilah. Boleh kita tabaruk kepada benda-benda atau sesuatu yang ada dalilnya bahwa memang itu disyariatkan. Contoh misalnya tabaruk dengan air zam-zam, ada nggak dalilnya? Ada. Tabaruk dengan waktu yang utama, ada tidak? Ada. Adapun kemudian tabaruk dengan kuburan yang dikeramatkan, sama sekali tidak ada. Bahkan itu wasilah kepada apa? Syirik. Ya. Maka kalau dia ngalap berkah di kuburan keramat, wah ini bahaya ya akal Islam. Yang lebih hati-hati ya kita nggak sholat di belakang dia. Bagaimana sikap kita menyikapi orang yang membandingkan atau menghina Rasulullah SAW? Wajib kita bela Rasul. Orang yang mencintai Rasul wajib membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ternyata yang bicara ini orang bodoh, ya kita nasihati. Ya kita pahamkan bahwa itu termasuk menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana praktek niatnya? Apa ini? Bagaimana praktek baiatnya Nabi kepada para sahabat? Karena ada golongan Islam yang menganggap Islamnya tidak sah jika belum baiat kepada imamnya. Saya mau tanya, Rasulullah pemimpin kaum muslimin gak saat itu? Iya kan? Saat itu beliau sebagai pemimpin dan beliau sebagai khalifah. Maka masa mau disamakan dengan orang di zaman sekarang bikin kelompok, kemudian ada pemimpin, lalu dibaiat. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, Pak, syarat imam yang boleh dibaiat itu apa? Yang pertama, ya, imamnya tersebut maklum diketahui, jelas adanya. Yang kedua, dia memiliki wilayah kekuasaan, Pak. Yang ketiga, dia mampu untuk menjalankan roda pemerintahan, artinya mempunyai apa? Memperlakukan undang-undang syariah. Nah, ini baru. Sementara mereka wilayah kekuasaannya mana? Enggak ada, numpang. Nah, sekarang di negeri kita berapa banyak kelompok-kelompok yang bikin imam kemudian dibaiat, ya tidak? Ya, N11 bikin imam, Jamus bikin imam. Di Lampung tuh ada namanya apa? Khalifatul Muslimin bikin imam, ini bikin imam. Wah, puluhan Pak kelompok bikin baiat sendiri-sendiri. Sementara Rasulullah bersabda apa? Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Ini malah bunuh, harus dibunuh dulu salah satunya, baru satu. Itu pun juga syaratnya sudah punya wilayah kekuasaan. Makanya ya Imam Ahmad ketika ditanya siapa imam yang boleh dibaiat, itu yang setiap muslim mengatakan ini imam. Ya. Makanya akhi baiat yang ada di zaman sekarang ini, ya baiat kepada pemimpin kelompok organisasi, batil semuanya. Baiat itu hanya kepada pemimpin yang sah di negara tersebut.
dan dia seorang muslim. Nah, itu baiat. Ya. Nah, mereka membawakan hadis man mata, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak baiat maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu dipahami dua kesalahannya. Dipahami pertama bahwa maksud hadis ini baiat kepada imamnya. Ini kesalahan fatal. Yang kedua kesalahannya apa? Dia memahami makna bangkai jahiliyah artinya kafir murtad dari agama Islam. Ini dua pemahaman fatal salah sudah. Iya. Karena yang pertama yang dimaksud dengan dibaiat itu kepada pemimpin negara. Punya wilayah kekuasaan. Jelas. Yang kedua yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah kata para ulama apa? Mati di atas salah satu perangai jahiliyah yaitu dosa besar tidak kafir. Makanya mereka yang mengkafirkan orang yang tidak baiat kepada imamnya khawarij. Sudah pasti karena sudah mengkafirkan pelaku dosa besar dan itu keyakinan khawarij, Mas. Ya. Bagaimana hukum dan dalil apakah boleh mengganti musik pada walimah dengan rekaman suara kicau burung? Kalau walimah pernikahan diizinkan rebana. Karena dalam hadis satu riwayat begitu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan faslun. Perbedaan antara nikah kita dengan pelacur itu adalah darbun bidufuf, memukul rebana. Berarti kata para ulama memukul rebana diizinkan dalam khusus walimah pernikahan dan hari raya saja. Tapi itu pun juga dikhususkan hanya rebana, tidak yang lainnya. Tidak gitar, tidak seluring dan yang lainnya. Ya. Jadi ya nggak perlu diganti sama suara burung. Ya rebana aja. Dan yang boleh menyanyi anak-anak kecil saja. Ya. Bukan orang-orang dewasa, bukan. Karena di zaman Nabi begitu. Yang menyanyi itu anak-anak apa? Kecil. Ya, maka kalau diganti boleh nggak Ustadz dengan misalnya kaset anak kecil lagi apa? Nyanyi ya, nasyid disertai dengan apa rebana. Boleh nggak masalah. Iya. Apa hukum puasa di hari kelahiran kita, Ustadz? Ada sebagian orang berdalil dengan kebiasaan Rasulullah puasa di hari Senin. Rasulullah menyebutkan tentang alasan kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin. Bukan hanya sebatas itu kelahiran Rasul. Sebab kalaulah dipahami dari hadis tersebut disyariatkan berpuasa di hari kelahiran, tentu yang pertama kali memahami demikian siapa? Para sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4, para ulama madhab. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun, ada enggak dalam madhab Syafi'i misalnya disyariatkan puasa di hari kelahiran? Tidak ada. Dalam madhab Maliki, Hanafi, Hambali, bahkan Ibnu Hazm, semua madhab tidak pernah ada dalam kitab mereka menyebutkan adanya sunnah puasa hari kelahiran. Tidak ada. Kemudian tiba-tiba muncul di zaman ini ada yang memahami seperti itu. Berarti dia sudah menyelisih jutaan ulama Pak, sebelum kita. Yang mereka tidak memahami demikian. Ya. Rasulullah mengabarkan kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena kata Rasulullah di hari Senin dan Kamis itu amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Dan aku ingin ya amalku ditampakkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Itu dia alasannya. Ya. Alasan beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis. Apa benar pernyataan maulid dipelopori Salahuddin Al-Ayyubi? Enggak benar.
Salahuddin Al-Ayyubi itu di abad ke-7. Sementara yang pertama kali mengadakan maulid itu sudah ada di abad ke-4 Hijriah, yaitu Banu Fatimiyah, Banu Ubaid Al-Quddah tersebut, orang-orang Syiah. Jadi ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu belakangan, Pak. Ya. Jadi yang pertama kali melakukannya itu bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Kebaca tulisannya kecil banget. Ada kegiatan Maulid Nabi, saya bilang ke salah satu pengurus bahwa saya tidak ikut kegiatan tersebut. Tetapi saya tidak bicara kepada pengurus lain, padahal saya sangat ingin menjelaskan. Tapi saya sendiri lebih banyak merayakan. Saya tidak ingin berdebat. Bagaimana sikap saya ini? Oh, maksudnya antum tidak mau ikut-ikutan tapi kemudian tidak mau berdebat. Ya enggak masalah. Ya, tinggal antum bawakan bukunya. Mohon maaf kalau mereka negur antum misalnya, mohon maaf saya enggak ikut-ikutan ya. Ya baca aja buku ini, mudah-mudahan antum memahaminya. Ya, itu aja. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.